Selamat siang, nama saya Junio Kiman. Saya mengampu mata kuliah Teologi Sistematika. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada saat ini. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang gereja. Ada 3 hal yang ingin saya bahas dalam topik ini. Yang pertama yaitu sifat gereja. Yang kedua, ciri-ciri khas gereja. Dan yang ketiga, tujuan-tujuan gereja. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama, yaitu sifat gereja. Gereja dapat didefinisikan sebagai persekutuan semua orang percaya yang sejati pada segala zaman. Jadi berbicara tentang gereja itu berbicara tentang persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang bersekutu itu yang disebut tentang gereja. Nah, dari pengertian ini maka kita bisa mengatakan bahwa pertama, gereja itu berbicara tentang persekutuan atau orang-orang yang bersekutu. Dan yang kedua, gereja itu berbicara tentang organisasi. Ya, jadi gereja itu bisa diartikan kepada persekutuan orang-orang percaya. Dan yang kedua, gereja juga bisa diartikan kepada sebuah organisasi gereja. Nah, gereja sebagai sebuah persekutuan, pada bagian ini saya sudah melampirkan beberapa teks Alkitab yang berbicara tentang gereja sebagai sebuah persekutuan. Nanti saudara-saudara bisa melihat sendiri. Nah, jadi gereja adalah persekutuan semua orang percaya sejati pada segala zaman. Itu gereja. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yang berbicara tentang ciri khas gereja. Ada 3 ciri khas gereja yang akan kita bahas. Yang pertama, gereja bersifat tidak kelihatan, namun kelihatan. Saya ulangi, gereja bersifat tidak kelihatan, namun kelihatan. Gereja bersifat tidak kelihatan. Mengapa? Karena sebagai realitas rohani, sebagai persekutuan semua orang percaya, gereja itu tidak kelihatan. Mengapa dikatakan tidak kelihatan? Karena gereja itu berbicara tentang pribadi. Gereja itu berbicara tentang orang-orang yang bersekutu. Gereja itu berbicara tentang orangnya. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja itu adalah orangnya, maka tentu kita tidak betul-betul mengenal orang tersebut. Kita betul-betul tidak mengenal hati orang tersebut. Oleh sebab itu gereja itu dikatakan tidak kelihatan. Karena memang tidak ada satupun orang yang mengerti, yang betul-betul melihat hati seseorang. Tetapi walaupun dikatakan bahwa gereja itu sifatnya tidak kelihatan, tetapi gereja juga dikatakan bersifat kelihatan. Maksudnya adalah Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat lokal yang kelihatan. Dalam artian bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat yang memang ada. Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, Efesus, Filipi, dan sebagainya. Ada jemaat-jemaat lokal. Ada jemaat-jemaat yang memang kelihatan. Nah, oleh sebab itu, sifat gereja yang pertama, gereja itu bersifat
tidak kelihatan, namun juga kelihatan. Karena memang gereja itu, ya dari definisi tadi, gereja itu berbicara tentang sebuah persekutuan dan juga berbicara tentang sebuah organisasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa gereja itu sifatnya tidak kelihatan namun kelihatan. Yang kedua, sifat gereja yang kedua, gereja bersifat lokal dan universal. Gereja bersifat lokal karena ada jemaat-jemaat kecil. Gereja bersifat lokal karena jemaat bertemu di rumah anggota-anggota jemaat. Dan itu dikatakan gereja. Tetapi juga bersifat universal karena gereja bersifat umum. Bukan hanya berbicara satu tempat saja, tetapi berbicara tentang orang percaya. Sehingga gereja itu sifatnya universal. Jadi gereja sifatnya lokal dan juga universal. Selanjutnya, yang ketiga, gereja yang rasuli. Apa yang dimaksud dengan gereja yang rasuli? Gereja yang rasuli artinya bahwa orang percaya itu berada di bawah otoritas yang berwibawa dari pengajaran dan pengarahan dari para rasul. Gereja dikatakan rasuli karena orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang percaya itu mengimani Alkitab adalah tulisan para rasul.